Ini di Bogor aja? Kita dari Bogor, ada Sukabumi, ada Pangandaran, dan Lampung gitu. Dan Oke. juga ada beberapa di Maluku kayak gitu. Sebanyak itu ya? Banyak. Terus kalau nggak diolah kemana? Jadi limbah. Kita sebutnya anaerob prosesnya itu. Biar apa? Supaya karbonnya tinggi, kemudian oksigennya rendah. Jadi fungsinya adalah menghilangkan air atau dehidrasi. Oke, itu sampai kadar air hilang berapa persen? Kadar air sisa 4%. Nah ini jadi lubang ini adonannya dimasukin ke sini sahabat Daai sampai nanti keluar briketnya. Oh, oke. Selamat pagi sahabat Daai, kita sudah sampai di Bogor, Jawa Barat. Kita mau main ke markasnya Abra nih. Nah di Abra ini bisa ngolah batok kelapa kayak gini dan ampas kopi ini jadi briket. Nggak cuma briket, ternyata bisa jadi kosmetik juga. Nah itu dia tuh Kang Fahmi tuh. Yuk kita sapa yuk. Halo Kang Fahmi. Halo sahabat Daai. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Wah, sampai juga di Bogor, Jawa Barat nih. Saya dengar info dari sosial media, katanya teman-teman Abra ini bisa ngubah limbah seperti ini. Ya, Ini ada batok kelapa, oke. terus sama ada ampas kopi. Oke. Ini bisa diubah jadi briket. Bisa dari limbah kelapa dan ampas kopi ini kita bisa olah jadi briket. Wah. Mau tahu gimana caranya? Kita simak aja ya sahabat Daai langsung prosesnya. Oke, let's go sahabat Daai. Yuk. Wah, Kang Fahmi ini bahan bakunya sebanyak ini gitu. Iya, ini bahan bakunya sebanyak ini ya, batok kelapa yang nanti akhirnya kita olah jadi areng, kemudian nanti diolah lagi jadi briket. Kayak Oke. gitu. Ini kelapanya kelapa sih kelapa minum biasa gitu atau misalnya kelapa santan atau ada jenis kelapa tertentu yang diolah di sini? Kelapa apa-apa bisa kita olah, yang pasti kelapanya yang bagus tuh sebetulnya kelapanya harus tua dan kering kondisinya kayak gitu. Kalau yang tua itu batoknya lebih tebal, kalau yang muda nanti lebih ringan gitu. Jadi nanti akan mempengaruhi pada kualitasnya gitu. Oke, berarti umumnya kalau kelapa tua kayak gini nih, ini berarti buat santan ya? Buat Ini kan santan. ya? Buat santan kan ini biasa ya, kalau di pasar-pasar kan? kalau di kelapa seperti ini di pasar biasanya buat santan dan juga dari sumbernya dari petani-petani kopra. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi dikumpulin dibawa ke sini. Betul, dikumpulin Oke. ke sini. Nanti Ini, kita olah. ini mereka yang kirim atau Kang Fahmi yang ambil ke lokasi workshop masing-masing? Ada yang mereka kirim, ada yang kita ambil ke workshop masing-masing. Oke. Jadi kalau dijemur sampai kering dulu baru bisa diolah. Betul. Kita jemur dulu, kemudian kita olah. Oke, kalau gitu sahabat Daai, kita lihat proses pengolahannya gimana setelah dijemur seperti ini. Yuk, let's go. Wah, Abra briket dan karkol, creating bioenergy that gives back. Jadi semua di sini memang olah bioenergi. Ya, kita olah bioenergi sampai akhirnya menjadi salah satunya menjadi biomasa dan biocarcoal. Nah, di belakang saya sahabat Daai ada tumpukan batok kelapa yang siap diolah nantinya jadi arang. Ini yang sudah dikeringkan, nantinya kita produksi. Oh, banyak banget sahabat Daai. Tadi yang di depan cuma segitu. Ini lebih banyak lagi. Jadi sehari itu bisa olah berapa banyak, Kang Fahmi? Kita dalam satu hari kita bisa mengolah batok kelapa menjadi arang 2-4 ton per hari. Jadi dalam 1 bulan kita bisa mengolah batok kelapa lebih dari 100 ton kayak gitu. Oke, jadi ini sebanyak itu ya limbah batok kelapa tuh. Betul. Ini di Bogor aja. Kita dari Bogor, ada Sukabumi, ada Pangandaran dan Lampung gitu. Dan Oke. juga ada beberapa di Maluku kayak gitu. Sebanyak itu ya? Banyak. Itu kalau nggak diolah kemana? Jadi limbah. Maksudnya jadi limbah itu dibuang ke TPA, tempat Betul. pembuangan akhir itu. Betul. Oh, oke. Dan akhirnya teman-teman tergerak buat ngolah itu semua gitu. Mengolah itu jadi energi-energi terbaru atau barang-barang baru yang akhirnya memiliki nilai tambah tersendiri kayak gitu. I see. Jadi dikasih nama Abra. Ya Abra itu apa artinya? Abra itu sebetulnya arang biomasa Nusantara kayak gitu. Oh, Cuma kita punya makna lain juga yang terselubung di dalam situ. Sebetulnya ada doanya gitu. Nilai spiritualnya adalah atas berkat rahmat Allah kayak gitu. Oh, oke. Jadi ada terselip doa di sana supaya usaha berkah gitu ya. Amin. Gitu. Amin. Oke. Ini setumpuk ini sahabat Daai diolah 1 ton 1 hari gitu. Wah, kayak gimana proses bikinnya itu pasti heboh banget. Yuk, let's go kita lihat yuk.
Jadi sahabat Dai, di sini ada tumpukan arang-arang yang sudah kita proses melalui proses pirolisis. Pirolisis itu adalah proses pembakaran tanpa oksigen atau kita sebutnya anaerob prosesnya itu. Biar apa? Supaya karbonnya tinggi, kemudian oksigennya rendah. Jadi fungsinya adalah menghilangkan air atau dehidrasi. Oke, itu sampai kadar air hilang berapa persen? Kadar air sisa 4%. Jadilah seperti yang di belakang ini. Betul, gitu. ya. Ini ukurannya seperti apa? Akan sama kayak batok yang tadi utuh atau beda? Jadi sisanya gitu penyusutannya hampir 70%. Hampir 70% dari bahan baku yang kita masukkan kayak gitu. Nanti hasil-hasilnya akan seperti ini. Ada berbagai jenis. Jadi ada arang yang agak besar seperti ini. Oh iya nih. Ini kalau biasa misalnya di rumah makan nih saya lihat, atau kalau misalnya kita acara mau bakar jagung, barbecue, ini yang biasa umum dipakai seperti ini ukurannya. Betul. Gitu ya. Oke. Iya. Jadi kalau sudah seperti ini, dia perlu diolah lagi atau ini bisa langsung distribusi? Bisa distribusi untuk ke rumah makan seperti itu. Tapi dari situ kita melalui proses sortir dulu gitu. Kita pilah dulu arang-arang yang layak untuk dimasuki ke rumah makan, karena arang yang kita produksi fokus pada kadar air rendah, kemudian tidak berasap dan kalori yang tinggi seperti itu. Nah, yang kecil-kecil ini yang low value ya berarti? Iya, ada low value yang seperti ini. Oke. Oh, lihat sobat Dai. Ini kecil-kecil. Oh iya betul, kecil-kecil banget ini ya gitu. Ini karena nggak bisa diolah, nggak bisa digunakan langsung untuk resto gitu, karena kurang bagus. Jadi ini kita olah menjadi briket. Inilah yang kemudian masuk ke proses untuk menjadi briket gitu. Oke, kalau gitu kita lihat proses pembuatan briketnya kayak gimana sahabat. Let's go. Ya, sahabat Dai. Jadi tadi setelah arang itu jadi, kemudian melalui proses sortir. Di sini ada teman saya, ada Kang Gema. Nanti bagaimana proses sortirnya? Di sinilah ada dijelaskan oleh Kang Gema. Oh, ini pengayakannya ya, Kang Fahmi ya. Oke. Betul. Proses pengayakannya. Kita lihat prosesnya, let's go. Nah, ini proses apa nih Kang Gema sekarang? Sekarang kita proses penyortiran. Sortiran. Jadi nggak semua hasil dari pembakaran atau pirolisis itu matang sempurna. Ada yang seperti ini nih. Itu apa tuh? Artinya apa dia? Ini belum matang. Oh, nah, oke. ini belum matang. Kita biasanya ngeceknya nggak cuma disaring. Ini kan buat misahin si residu sama arang-arang kecil. Kalau misalnya masih ada yang besar, masih buat resto, masih bisa. Kalau yang kecil-kecil nanti masuk sini nih, buat nanti briket. Sambil misahin, sambil manual kita cari yang mentah-mentah. Nah, kalau yang matang tuh kayak gini nih. Oh, tuh sahabat Dai. Jadi kalau dia dipotek, dia langsung patah gitu ya? Dia malah lebih crispy, lebih renyah. Lebih crispy, terus warnanya juga mengkilat. Kayak pulpen lah, karbonnya udah bagus berarti. Jadi kalau yang mentah-mentah, biasanya kerasa beda banget, masih keras dan masih coklat. Ini kita balikin lagi ke tempat pirolisis. Jadi ini kan ada jaring-jaringnya. Fungsi jaring-jaringnya ini untuk apa? Ini buat misahin, yang jaring-jaring kecil ini buat misahin residu yang masih ke bawah. Walaupun di tempat pembakaran sudah dipisahin, kadang masih ada aja. Jadi untuk meminimalisir residu yang ke bawah nanti, kita pisahin di sini sekaligus nyari yang mentah-mentah. Oke. Jadi ntar nih residunya yang di bawah ini, yang hasil pengayakan itu tetap bisa dipakai ya? Kalau residu ini masih bisa dipakai biasanya untuk pertanian. Ya, kita sebutnya biochar. Oke. Jadi biocharnya diambil dari residu ini. Residu gitu? ini. Jadi memang biasanya kan kalau bakar itu masih ada bekas-bekas rabut. Nah, bekas-bekas rabut itu jadi biochar. Oke. Berarti yang udah matang setelah proses sortir pertama sahabat Dai, ini akan masuk ke proses selanjutnya, pencacahan berarti. Betul, nanti langsung masuk proses pencacahan. Let's go sahabat Dai, kita lihat proses pencacahannya yuk. Nah, ini proses apa Kang Gema? Setelah tadi proses sortir, sekarang kita proses penghancuran. Oh, oke. Oh, lihat sahabat Dai. Ini dia akan dicacah seukuran apa? Hitungannya mes, lebih kecil banget. Jadi bisa sampai dari mulai 20 sampai 80 mes. Bahkan ada yang sampai 200 mes, tergantung orderan dari buyer-buyer kita sebetulnya. Oh, gitu. Karena kehalusan itu nanti bergantung sama kualitas briketnya gitu. Betul.
Biasanya sih mereka punya standar sendiri. Kalau untuk sisa itu sampai 200 mes. Kalau untuk barbecue mulai dari 20 sampai 80 masih aman. Kalau udah partikelnya kecil banget, kita beberapa kali. Oke, kita ambil sahabat dai, kita lihat. Ya. Oh, nih lihat sahabat dai. Ini masih putaran pertama. Jadi nanti kita saring lagi. Oke. Jadi setelah sampai tingkat kehalusan yang diperlukan, baru kemudian kita cetak gitu ya. Jadi briket. Oke, kita lihat proses pencetakannya sahabat dai. Sambil kita bantuin buat cacah lagi. Yuk, let's go. Ini yang udah berapa kita proses penghancuran tadi. Sampai sehalus ini. Bahkan sebenarnya lebih halus dari ini. Habis dari sini ini udah halus, kita kayak bikin kue, kayak bikin adonan. Oke. Kita campur sama bahan perekat, sama air, jadinya kayak gini. Oh, gitu. Iya. Jadi Sulap basah ya. lagi dong. Jadi basah, karena memang ada campuran air, nggak banyak sih airnya. Nah dari sini baru kita masuk ke tempat cetak. Oke. Nah, ini proses pencetakannya sahabat dai untuk bisa jadi briket gitu ya. Oke, kita masukin dan kita coba cetak. Nah, ini jadi lubang ini adonannya dimasukin ke sini sahabat dai sampai nanti keluar briketnya. Oh, oke. Jadi nanti dia kedorong ya, kecetak jadi kotak sesuai dengan Ya. cetakan di sini ya, diameternya ya. Jadi ini kondisinya sudah tercampur air ya, basah Ini berarti. sudah Ya? tercampur air sama bahan Perekat perekat tadi ya? Ya, bahan perekatnya. Jadi suatu alat ini kalau bekerja full dia bisa sampai berapa kilo? Kalau untuk full nih dalam 1 jam, karena ini masih kapasitas kecil sih. Kapasitas kecil ini sejam paling 100 sampai 200 kilo. Nah ini tuh alat juga kita Adopsi. rakit sendiri sebetulnya. Oh, Iya. oke. Jadi masih kapasitas kecil lah. Oke sahabat dai. Nah, nanti keluar dari sini sahabat dai. Nah ini nih pelan-pelan udah keluar. Karena kita baru masukin agak lama. Tapi kalau misalnya udah 2 kali kita potong itu udah otomatis jalan terus. Oke sahabat Gitu dai. sih. Coba nanti kita potong yang sebelah sini. Ini bisa kita potong ya? Boleh. Coba ya. Oke. Nah ini udah dipotong. Ya dipotongnya masih pakai manual, masih belum rapi lah. Biasanya kita kumpulin di satu rak. Ini berarti kita harus jemur dulu ya? Jemur dulu. Jadi bisa pakai matahari atau? Bisa pakai matahari atau di dalam oven. Oke, kita lihat prosesnya sahabat dai. Let's go. Wah, Bogor ini kota hujan ya. Jadi Iya. ngeringinnya harus pakai oven. Sebetulnya memang bagus juga pakai matahari ya, karena tahu sendiri ya Bogor kota hujan, kita pakai oven. Wah, ini ovennya gede banget sahabat dai. Kita masuk sahabat dai. Jadi Oh, ini jadi yang tadi- taruh di tray Ya. terus kita masukin gitu ya. Ini kapasitas berapa kilo nih satu kali oven? Satu kali oven itu bisa sampai 600 kilo. Oh, 600 kilo. Ya, makanya masih ada rongga-rongga karena memang produksi kita masih sedikit. Oke. Dan ini nanti berapa lama? Ini 6 jam. Prosesnya 6 jam, kita bakarnya di samping pakai pembakaran turbo gitu dari oli bekas. Ya, kita manfaatin juga oli bekas. Jadi yang masuk ke sini tuh nih uap panas masuk sini. Nanti pakai blower ini disedot. Oke. Jadi yang masuk ke dalam tuh uap panasnya aja selama 6 jam. Oke, dan bahan bakar untuk pembakarannya tadi pakai Oli bekas. oli bekas. Jadi semuanya betul-betul energi terbarukan ya di sini. Benar-benar kita dari sampah udah kita manfaatin. Gimana caranya yang kebuang sama orang kita manfaatin jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau pakai listrik lumayan soal oven sebesar ini. Tapi kalau suhu berapa derajat nih? Suhu itu Karena dia nggak bisa dikontrol kan? Iya, dari memang suhu. betul nggak bisa dikontrol. Yang jelas dia hanya panasin aja. Iya. Sampai 80 sampai 90, bahkan sebetulnya bisa lebih besar lagi, tergantung kita ngontrol apinya sih. Oh, oke. Karena dia bukan buat matengin, dia cuma Memasak buat sesuatu gitu ya. iya, Hanya keringin untuk aja. mengeringkan, Keringin aja. menurunkan kadar airnya Keluarkan gitu ya. kadar air, betul. Oke, sahabat daya. Kalau gitu kita tutup terus kita nyalain nanti apinya. Let's go. Oke sahabat Day, ini tadi ampas kopi yang sahabat Day bawa. Oh iya tuh bener. Itu bisa diolah juga. Ini
bisa diolah juga, tapi karena hanya segini, Aha. kita sangrai aja sampai jadi biochar, Oke. biokarkol. Oke. Ini bisa jadi briket. bisa juga. Ah. Kita olahnya, ini kan warnanya coklat, kita Aha. buang kadar airnya, kita jadiin juga dia arang, Oke. tapi arang bubuk. Oke. Coba kita lihat sahabat Dai. Nah, ini proses sangrainya berarti. Ya, Ini disangrai sampai warna tertentu. sampai jadi hitam. Jadi hitam. Ya. Oh, oke. Sampai kadar airnya benar-benar habis. Lihat sahabat Dai. Ini manual aja ya. Manual. Pakai kompor. Ya, ini kompornya juga kita buat dari oli bekas bahan bakunya. Gitu sahabat Dai. Ya, Jadi ini bahan bakarnya juga pakai oli bekas. oli bekas. Sama kayak oven ya. Sama kayak oven. Wah, keren-keren. Ini berapa lama proses sangrainya? Biasanya sampai 1 jam lah. Ya, Dan dia harus diaduk terus ya. aduk terus. Idenya dari mana Kang Gema? Kok bisa kepikiran ampas kopi tuh dijadiin briket areng kayak gitu? Idenya karena satu tempat-tempat Coffee kopi shop ya, berjamur, betul, banyak ya. otomatis limbahnya banyak. Kita bingung mau diapain. Terus beberapa teman-teman juga ada yang suka barbecue segala macam. Kalau ada aroma kopinya enak kayaknya ya. Oh. Bikinlah briket yang beraroma, aroma kopi. Jadi smoky gitu. Oke. Jadi antara si kelapa dengan batoknya dengan si kopi ini nanti briketnya beda ya? Ada Beda. aroma khusus ya? Gitu? Beda. Ini lebih banyak asap dan emang keluar ke aroma kopinya. Wah. Ini setelah sampai ke pekatan warna yang kita perlukan, proses selanjutnya kurang lebih sama seperti tadi ya, batok gitu sama ya? banget seperti tadi batok. Prosesnya sama, cuman memang karakternya aja yang beda. Oke, kalau gitu kita bantu sangrai. Setelah itu kita lihat bedanya apa sih antara si batok sama si ampas kopi ini. Nanti kita tes bakar ya. tes bakar ya. Oke. Tes. Nah, sekarang moment of truth nih sahabat Daai. Kita uji bakar nih ya, Kang Gema ya. Iya betul. Jadi ini mana yang arang dari batok, mana yang dari kopi ya? Kopi. Coba bisa tebak nggak? Bisa bedain nggak? Nih bisa bedain nggak? Coba yang mana ya? Yang ini mengkilat-mengkilat. Aha. Ini tuh dari batok. Yang ini lebih kecoklatan. Oke. Ini dari kopi. Lebih ringan juga walaupun besar. Oh oke. Ya. Tapi kalau dari kasat mata nggak akan bisa Nggak bedain nih. kelihatan. Oke kita uji bakar. Oke. Jadi kalau uji bakar pasti aroma beda nih. Harusnya ya. Bisa nyium aroma nggak sih kalau Oh. sahabat Daai? Oh iya. ya. Ini nikmat banget aromanya. Wah kita coba sahabat Daai. Jadi kasih blower. Kita Oke. uji bakar. Tapi kalau thermalnya dia sama aja gitu. Kekuatan Warnanya beda. thermalnya sama. Oh beda. Beda. Mana yang lebih besar? Yang jelas lebih besar yang ini. Oh lebih besar yang Bisa si arang batok. arang batok Ya. gitu. ya. Kalau ini biasanya karena kepadatannya itu ya. ya betul. Biasanya ini ngejar ini aja sih, ngejar aroma. Oke. Siapa biasa yang request untuk pakai arang dari ampas kopi? Biasanya sih yang Untuk keperluan apa ini? Oh, barbecue gitu. Mereka butuh smoky Mhm. aroma-aromanya. Karena kalau untuk yang kopi sendiri asapnya memang banyak. Kebutuhan khusus sih sebenarnya. Kebutuhan khusus ya, oke. Dan limbahnya juga banyak ya sebetulnya ya. Ya, kita manfaatkan limbahnya, jadikan Oke. briket. Berarti skala sebulan atau seminggu tuh dia berapa kintal? Kalau untuk yang kopi? Kopi itu seminggu bisa 1 ton lebih. 1 ton Tergantung seminggu. kita ini kadang dibawain 2 ton, 3 ton seminggu loh. Wah, banyak juga Banyak limbahnya banget. ya. Ini sobat Daya Itu yang tuh suka sedikit loh. Oh gitu. Sedikit. Iya, karena itu baru berapa brand aja gitu ya. Iya. Tuh asapnya Ini banyak yang kopi Dan. nih, sahabat Daya. Ya, silakan cium aromanya. Wah, iya loh sahabat Daya. Wah, Iya, wangi kopi. Iya, pasti ada aroma kopinya Iya. ya. Karena memang itu bean ya, ampas Betul, ya. Itu ya. dari bean ya. Biasanya kan ada beberapa rumah makan bakar kopi buat musir lalat. Oh, Nah, ini udah jadi briketnya. Oke, ngerti. Sekarang Dan kita ini bakar yang ini. batok. Batok. Oke. Kita lihat sahabat Daya itu. Panasin dulu, dibakar. Batok yang umum digunakan gitu. Ya. Tapi untuk kebutuhan khusus, nah dia pakai ampas kopi. Tapi kalau dari sisi
produksi cost-nya akan sama ya, tetap ya. Antara batok dan si kopi ya sebetulnya sama aja gitu. Sama aja sebetulnya. Karena memang cuman raw materialnya aja yang beda. Oh, lihat sobat saya. Nah, ini yang batok. Ya aromanya, baunya ya bau apa ya? Bau areng pada umumnya gitu ya. Bau karkol pada umumnya ya. Asapnya sedikit, banding ini terus berasap dia. Nah, Oh, itu sobat saya. Wah, keren ya. Ini dari kopi, ini dari batok kelapa. Sekilas mata nggak akan bisa bedain, tapi kalau udah dibakar aromanya beda gitu ya. wanginya enak. Tapi Wah. memang asapnya banyak. Keren. Nah, ini dua material ini aja yang diolah sama teman-teman Abra, atau ada inovasi yang lain yang juga teman-teman udah kembangkan? Sebetulnya kalau untuk Briket. inovasi yang lain, kalau untuk briket ada. Kemarin tuh Universitas Pakuan ya? Universitas Pakuan itu dia kalau ini kan kita kopi sama batok. Dia dari sampah-sampah pepohonan, daun-daunan yang ada di kampusnya. Diolah jadi briket. Dia olah jadi biochar langsung jadi briket. Bisa. Daun Setipis itu dan tahu setipis itu. wah, Kan bisa banyak jadi tuh sepadat ini nanti. Iya, betul. Outputnya sama seperti ini. Outputnya sama. Wah, keren. Bahkan di mereka tambahin aroma oh, dari serai. Oh, serai. Serai. Limbah serainya dimasukin lagi. Dimasukin lagi situ. Jadi ada aroma wangi serainya ada juga. aroma wangi serainya. Itu sih ngusir nyamuk datengin orang gitu ya. Iya, betul. Ngusir nyamuk datangin orang. Oke. Karena aromanya itu sendiri. Wah, kalau gitu kita intip prosesnya nanti sahabat Dai. Yuk, let's go. Sambil kita nikmatin aroma arang kopinya. Wah, anget ya kalau misalnya yang kopi itu selain wangi, dia juga asapnya ini tahan lama ya. Gitu. Halo sahabat Dai. Kang Fahmi, wah baru muncul lagi gitu. Iya nih, gimana tadi udah lewat ikutin prosesnya pembuatan briket sama Kang Gema. Sahabat Dai. Keren. Ternyata seperti itu ya proses bikin briket tuh. Gitu. Ya. Ya nggak mudah sih, tapi inovasinya sederhana tapi keren ya gitu. Dan itu meminimalisir limbah juga ya, Betul. Kang Fahmi ya. Gitu. Kita masih banyak inovasi lainnya nanti insya Allah ke depannya kita akan lebih banyak inovasi yang kita lakuin. Kita akan memproduksi lebih banyak dan mengelola lebih banyak limbah lagi dan menyebarkan banyak manfaat buat teman-teman. Dan ke depannya juga kita mungkin akan buka kemitraan juga biar kita bisa kerjasama di berbagai tempat lah kayak gitu. Kita bisa bikin workshop atau tempat produksi lainnya dengan siapa tahu sahabat Dai mau bergabung bersama kita silakan. Wah, Kayak bener gitu. nih potensi bisnis nih sahabat Dai nih. Biar cuan, mantep. Oke. Ya. Dan sampahnya sekarang tadi kita udah lihat yang ada ampas kopi, terus ada limbah batok kelapa juga gitu. Dan dari sampah organik juga bisa gitu. Betul. Sebetulnya bisa apa lagi sih kalau misalnya bahan bakunya tuh? Sampah organik, kemudian dari berbagai macam limbah selama kita bisa ubah jadi biochar kayak gitu. Oh, keren. Oke, makasih Kang Fahmi waktunya. Kita udah diajak keliling ke workshopnya Abra nih. Semakin sukses, makin banyak inovasinya. Amin. Ditunggu lagi produk-produk inovasi yang lainnya. Oke. Thank you. Sampai jumpa Kang sahabat Fahmi. Dai, makasih ya. Dah.